Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Faradila dengan NIM 123011035 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini sebagai panelis kedua. Angkatlah topi, minat monggo capri. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Misdah SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah praktik bisnis pendidikan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang dalil yang berkaitan dengan urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Yang ketiga, strategi menjaga keseimbangan peluang bisnis pendidikan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Simak videonya ya. Check it out. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu dalil Al-Quran yang berkaitan dengan urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Kewirausahaan dalam bidang pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan lembaga pendidikan agar mampu bertahan, berkembang, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam Islam, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar, kerja keras, dan kebutuhan hidup, serta membantu orang lain. Oleh karena itu, kewirausahaan memiliki hubungan yang erat dengan dunia pendidikan, karena pendidikan membutuhkan pengelolaan yang baik dan kreatif, inovatif, dan mandiri. Dalil Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut ada di dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadiyatis sholata fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullahu katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha dan mencari rezeki setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dalam bidang pendidikan, kewirausahaan menjadi penting karena dapat membantu lembaga pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Kewirausahaan dalam bidang pendidikan sangat penting karena lembaga pendidikan saat ini menghadapi banyak tantangan seperti persaingan antar lembaga, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan adanya dana operasional, umur gua bikin lama, bikin tua. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Kewirausahaan dalam bidang pendidikan sangat penting karena lembaga pendidikan saat ini menghadapi banyak tantangan seperti persaingan antar lembaga, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat yang terus berubah, dan keterbatasan dana operasional. Dengan adanya kewirausahaan, lembaga pendidikan dapat lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah atau biaya peserta didik. Dan selain itu, kewirausahaan juga dapat membantu menciptakan inovasi pembelajaran, program unggulan, dan peningkatan mutu pendidikan. Karena dengan hal tersebut, kewirausahaan dalam bidang pendidikan memiliki urgensi yang sangat besar karena dapat mendukung kemajuan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan dipengaruhi oleh sebagai faktor yang saling berkaitan. Jika faktor-faktor tersebut dikelola dengan baik,
maka lembaga pendidikan akan berkembang, dipercaya masyarakat, dan mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Yang pertama, tentunya ada kualitas sumber daya manusia, karena faktor utama dalam keberhasilan bisnis pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia, terutama kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Guru yang profesional, kreatif, dan kompeten akan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Selain itu, pengelolaan lembaga pendidikan juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen yang baik agar seluruh kegiatan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen dan kepemimpinan yang baik. Manajemen yang baik sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena pengelolaan keuangan, administrasi, program kerja, dan pelayanan pendidikan harus dilakukan secara terencana dan transparan. Selanjutnya yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Dalam era modern sekarang ini, lembaga pendidikan itu dituntut untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal, karena inovasi dapat berupa metode pembelajaran, penggunaan teknologi, program unggulan, kegiatan Masya Allah, kegiatan ekstrakurikuler maupun pelayanan pendidikan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ada sarana dan prasarana. Fasilitas pendidikan yang memadai juga sangat mempengaruhi kualitas layanan pendidikan, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran, dan teknologi pendidikan akan membantu proses belajar menjadi lebih efektif. Yang kelima ada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat di sini merupakan modal penting dalam keberhasilan bisnis pendidikan. Jika pendidikan memiliki reputasi yang baik, maka masyarakat akan tertarik untuk menyekolahkan anaknya di tempat tersebut. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu strategi pemasaran pendidikan. Di era persaingan saat ini, lembaga pendidikan itu perlu melakukan strategi pemasaran agar dikenal masyarakat, seperti promosi yang dapat dilakukan di media sosial, brosur, kegiatan perlombaan, seminar, maupun publikasi prestasi siswa. Terus yang ketujuh, ada kondisi ekonomi dan dukungan lingkungan. Di sini keadaan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi perkembangan bisnis pendidikan. Jika kondisi ekonomi masyarakat baik, maka minat terhadap pendidikan berkualitas biasanya meningkat. Selanjutnya ada yang kedelapan, kemampuan menghadapi perubahan zaman. Seperti lembaga pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Jika lembaga pendidikan tidak mampu mengikuti perubahan zaman, maka akan sulit untuk bersaing. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan perlu terus belajar, meningkatkan kualitas, dan melakukan evaluasi secara berkala. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi yang menjaga keseimbangan peluang bisnis pendidikan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Bisnis pendidikan itu memang memerlukan keuntungan agar lembaga dapat mempertahankan dan berkembang. Namun, bukan sekedar tempat mencari keuntungan, melainkan juga dapat membentuk ilmu pengetahuan, karakter, akhlak, dan masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, diperlukannya strategi agar keuntungan dan idealisme pendidikan tetap terseimbang. Yang pertama, menjadikan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama. Karena strategi pertama adalah tetap menjadikan kualitas pendidikan sebagai tujuan utama lembaga pendidikan, yang mana harus fokus pada pembentukan karakter, peningkatan ilmu pengetahuan, dan pengembangan potensi peserta didik. Karena keuntungan finansial memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kualitas pendidikan hanya demi mendapatkan peserta didik atau pemasukan yang besar. Terus yang kedua, menetapkan biaya pendidikan yang wajar. Biaya pendidikan harus disesuaikan dengan kualitas layanan dan kemampuan masyarakat. Jika biaya terlalu mahal, maka pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial agar semua anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Terus yang ketiga, mengembangkan program beasiswa. Salah satu cara menjaga keseimbangan antara bisnis dan idealisme pendidikan adalah dengan menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu. Karena program beasiswa ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat.
Selanjutnya yaitu mengelola keuntungan untuk mengembangkan pendidikan. Keuntungan yang diperoleh sebaiknya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti memperbaiki fasilitas, meningkatkan kompetensi guru, menyediakan media pembelajaran, dan mengembangkan program pendidikan. Terus yang kelima, menjaga etika dan nilai moral. Dalam menjalankan bisnis pendidikan, pengelola harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Karena promosi pendidikan tidak boleh mengandung kebohongan atau mencari popularitas. Lembaga pendidikan juga harus menjaga nilai moral dan agama agar tetap menjadi tempat pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik. Terus yang keenam, mengembangkan inovasi yang mendidik. Karena inovasi dalam pendidikan harus tetap memiliki nilai edukatif. Program-program yang dibuat sebaiknya mendukung perkembangan intelektual, keterampilan, dan akhlak peserta didik. Contohnya seperti pelatihan kewirausahaan siswa, pembelajaran berbasis teknologi, kegiatan sosial, dan pengembangan keterampilan hidup. Selanjutnya ada yang ketujuh, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, karena lembaga pendidikan harus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Dengan adanya hubungan yang baik, lembaga pendidikan akan lebih dipercaya dan mendapatkan dukungan yang positif. Terus yang ke-8, menanamkan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas bisnis, tetapi harus tetap memiliki nilai kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berakhlak mulia.